Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video-video yang kami upload di channel YouTube ini, dan kemudian terima kasih juga dukungan kalian dengan subscribe dan like video-video yang sudah kami tampilkan. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisi-kisi ya, dari kisi-kisi TWK, kemudian kisi-kisi TIU, dan kemudian kisi-kisi TKP. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu materi tentang kisi-kisi dari TWK terlebih dahulu. Ini adalah submateri nasionalisme. Oke, sebelum kita mulai, kita baca dulu kisi-kisinya, yaitu menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan dalam submateri nasionalisme, yaitu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang perlu kalian ingat, kata kuncinya adalah penguasaan pengetahuan, kemudian mengimplementasikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri nasionalisme. Oke, ini adalah ciri-ciri nasionalisme yang banyak beredar. Jadi sebelum membuat video ini, teman-teman, saya sudah meriset terlebih dahulu ciri-ciri nasionalisme yang kemudian ada di beberapa YouTube teman-teman semua, konten kreator yang membahas mengenai materi TWK, dan kemudian ini adalah ciri-ciri nasionalisme yang banyak beredar, begitu ya. Ada banyak perbedaan, misalkan di sini terdapatnya ada yang membahasnya, ada yang menampilkannya seperti ini kata-katanya. Ada sebuah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Sehingga akhirnya ini adalah rangkumannya atau setidaknya ini adalah bentuk dari ciri-ciri nasionalisme yang akan kalian temukan di konten kreator yang membahas mengenai nasionalisme. Oke, kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, terdapatnya sebuah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Kedua, terdapatnya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan bersifat nasional. Yang ketiga, terdapatnya sebuah perjuangan yang kemudian dilakukan dan memiliki sifat. Yang keempat, bertujuan memerdekakan dan mendirikan sebuah negara yang merdeka serta menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Kemudian, yang kelima, nasionalisme itu lebih mementingkan pikiran dan kemudian pendidikan, sehingga berperan penting dalam suatu upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman, ini adalah ciri-ciri nasionalisme yang banyak beredar, gitu ya. Ciri-ciri nasionalisme ini disusun tidak salah. Yang perlu kalian ingat, ini tidak salah. Tetapi ini hanya sebatas teorinya. Jadi misalkan kita punya pengertian tentang nasionalisme. Nasionalisme itu adalah sebuah paham cinta tanah air, misalkan begitu. Dan ini adalah suatu ciri-cirinya, begitu ya. Yang kemudian ciri-ciri ini akan mengantarkan kita kepada sifat nasionalisme itu sendiri, gitu ya. Mengantarkan kita kepada definisi tentang paham nasionalisme itu sendiri. Oke? Nah, tapi teman-teman, seperti ini, di sini ditekankan tentang bagaimana caranya soal nasionalisme ini nanti keluar itu untuk menilai penguasaan pengetahuan kita sebagai calon CPNS dan kemampuan kita mengimplementasikannya, gitu ya. Mengimplementasikannya itu dalam masalah-masalah atau keadaan-keadaan nantinya yang akan ditampilkan pada soal, gitu ya, teman-teman. Sehingga saya menyusun ini adalah ciri-ciri nasionalisme yang kemudian disusun tetapi dalam bentuk implementasinya, gitu ya. Sehingga nanti jika muncul soal-soal tentang implementasi, kalian sudah tidak perlu meloading lagi nih dari ciri-ciri yang kalian pelajari yang seperti ini yang teorinya, kalian harus loading dulu ke implementasinya. Jadi kalian catat saja ini adalah ciri-ciri nasionalisme, tetapi dalam bentuk implementasi yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Oke? Nah, yang pertama,
Ciri-ciri nasionalisme dalam bentuk implementasi kita sebagai warga negara yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini ditandai oleh rasa cinta ya terhadap tanah air kita yaitu Indonesia. Ini akan meliputi kepedulian kita terhadap kesejahteraan dan kemudian terhadap kemajuan bangsa itu sendiri, gitu ya. Kemudian, yang kedua yaitu loyalitas terhadap negara. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum serta kesediaan untuk membela negara jika diperlukan. Oke, ingat, ini masih rasa, ini juga rasa, begitu ya. Jadi kita patuh terhadap hukum itu kan tindakan, tetapi apa ya? Karena loyalnya itu, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan ini erat kaitannya dengan perbedaan ya. Nah, di sini ciri-ciri nasionalisme itu adalah bagaimana kita sebagai warga negara mau peran kita sebagai apapun itu kita sudah melepaskan diri dari perbedaan yang ada di Indonesia, begitu ya. Karena kita tahu Indonesia itu adalah negara yang beraneka ragam, begitu ya, yang berbeda-beda, tetapi kita bisa bersatu, begitu ya. Itu mengapa? Karena kita sudah melepaskan perbedaan, baik itu etnis, agama, ataupun budaya, gitu ya. Sehingga ini dapat menjaga harmoni dan kerukunan kita di dalam negeri. Oke, yang keempat, penghargaan terhadap simbol negara. Ini dianggap sakral dan kemudian menjadi identitas nasional. Penghargaan kita terhadap simbol negara sekaligus rasa bangga kita terhadap identitas nasional, begitu ya. Ini bisa jadi misalkan yang paling terbaru di saat Olimpiade Paris kita berhasil mendapatkan 2 medali emas. Bagaimana rasa bangganya kita ketika dalam upacara penyerahan medali misalkan eh, di mana bendera negara itu berjejer dan merah putih ada di tiang tertinggi, kemudian lagu Indonesia Raya dinyanyikan gitu kan, itu sebagai identitas nasional yang kemudian kita anggap penting gitu ya, simbol negara yang kita bangga terhadap hal tersebut. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu bangga dengan warisan budaya sejarah. Ini adalah ciri-ciri nasionalisme dalam implementasi kita sebagai warga negara berikutnya. Nah, bangga dengan warisan budaya dan sejarah ini bisa menjadi penghormatan kita kepada para pahlawan nasional dan upaya juga untuk melestarikan budaya itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya, yang keenam, keinginan untuk kedaulatan dan kemerdekaan. Jadi, kita benar-benar punya semangat penolakan terhadap segala bentuk penjajahan atau intervensi asing terhadap negara kita tercinta Indonesia. Oke? Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, mengutamakan kepentingan nasional. Bagaimana caranya kita bisa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, gitu ya. Ini bisa mencakup dalam kebijakan ekonomi, politik, dan sosial yang bertujuan untuk kemakmuran bangsa, gitu ya. Oke. Yang kedelapan, ketertiban dalam kehidupan berbangsa. Ini mendorong partisipasi aktif setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti berkontribusi dalam pembangunan, berpartisipasi dalam pemilu, dan kemudian menjaga ketertiban umum. Begitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nanti pada video ini saya akan jelaskan perbedaan dari soal yang saya temukan ketika saya mengikuti SKD CPNS tahun lalu, begitu ya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya kalian bisa tahu di mana letak perbedaan tipe soalnya dan sudut pandang pembuat soal di SKD TWK 2023 yang saya temukan, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah ciri-ciri nasionalisme yang kesembilan, yaitu sikap patriotik atau bisa juga sikap patriotisme lah ya. Rasa bangga terhadap prestasi bangsa dan kemudian kesediaan untuk berkorban demi negara merupakan salah satu ciri utama dari nasionalisme. Rasa ya teman-teman. Dan yang terakhir,
itu adalah kesadaran kolektif dan identitas bersama. Jadi bagaimana caranya nasionalisme ini bisa menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap individu adalah bagian dari satu bangsa dan kita memiliki identitas bersama. Ini akan memperkuat solidaritas dan rasa memiliki di antara anggota masyarakat Indonesia. Oke? Selanjutnya, ini adalah contoh soal, ya. Contoh soal nasionalisme yang saya temukan dari searching dan survei di media sosial, begitu ya. Dan kemudian kita lihat dulu, kita bahas, dan kemudian kita bandingkan bagaimana perbedaan sudut pandang soal SKD yang saya temukan pada tahun 2023 di soal yang sama saja, begitu ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Contoh soalnya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menunjukkan kesetiaan tertinggi setiap warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap tanah air. Berikut yang bukan mencerminkan ciri semangat nasionalisme adalah A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. B. Memiliki rasa cinta terhadap tanah air. C. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. D. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dan E. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan negara. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini adalah kata kunci dari soal ini. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan soal seperti ini adalah definisi ya. Jadi tips dan triksnya itu kalian tidak perlu lagi membaca yang dari nasionalisme hingga titik ini. Kalian tinggal baca berikut yang bukan mencerminkan semangat nasionalisme, begitu ya. Kalian tinggal baca pilihannya sehingga akan menghemat waktu jika kalian tidak membaca dari paragraf dari baris 1, 2, 3, 4 ini. Oke? Itu adalah tips dan triksnya. Oke? Nah, kemudian di pilihan jawaban A ini, rela berkorban itu adalah sifat nasionalisme ya. Kemudian rasa cinta itu juga yang itu adalah sifat yang ada di nasionalisme, ciri-ciri nasionalisme. Kemudian bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia itu juga ada di semangat nasionalisme. Dan kemudian mengutamakan kepentingan nasional dan negara di atas kepentingan pribadi, ini juga ada dalam ciri-ciri dan semangat nasionalisme. Sehingga jawabannya itu adalah E, mematuhi semua peraturan yang ditetapkan negara. Oke, karena kenapa? Ini nih, eee, kalau kalian mengikuti video saya yang sebelumnya, itu saya bilang ya, jika kalian baru begitu ya, belajar mengenai TWK tentang nasionalisme, kemudian bela negara, patriotisme, kemudian, dan materi lainnya, kalian itu akan bingung membedakannya gitu ya. Jadi kalau nasionalisme itu hanya rasa saja, baru kayak jadi kalau rela berkorban, oke, itu dirasa ya, belum actionnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau mematuhi semua peraturan yang ditetapkan negara, itu kan sudah ada actionnya di sana gitu ya. Jadi ini tidak masuk ke dalam ranah semangat nasionalisme lagi gitu ya. Sehingga jawabannya itu adalah E. Karena ingat ya, yang bukan, jangan sampai nanti kalian membaca pilihan gandanya dan lupa kalau yang ditanya itu yang bukan. Oke? Jawabannya adalah E. Selanjutnya, ini adalah poin pentingnya teman-teman. Saya akan ubah soal ini tetapi dalam bentuk implementasi, gitu ya. Nah, soalnya seperti ini. Kita baca terlebih dahulu. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menunjukkan kesetiaan tertinggi setiap warga negara terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap tanah air. Implementasi paham nasionalisme tidak ditunjukkan pada. Nah, pilihan jawabannya A. Doris bersedia menjadi abdi negara karena keahliannya sangat dibutuhkan. B. Mendukung tim Indonesia dalam pergelaran Olimpiade Paris. C.
Bangga ketika Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia round 3. D. Memilih bekerja di hari weekend karena kantor sedang menghadapi event nasional. Kemudian E. Berhenti ketika melewati lampu merah walaupun sedang terlambat. Oke, ini adalah soal yang bentuk implementasinya, teman-teman. Jadi, jika soal-soal sebelumnya, begitu ya, saya belajar ketika SKD tahun lalu itu, jadi saya belajar melalui YouTube begitu ya. Contoh-contoh soalnya itu yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita diberikan oke, diberikan definisi dulu nih nasionalisme, tapi kemudian kita benar-benar tahu nih yang bukan mencerminkan semangat nasional. Oke, berarti ini kata lain dari kecuali begitu ya. Semangat nasional kecuali dan kemudian pilihan jawabannya itu A, B, C, D, E-nya itu masih teori nih gitu ya. Nah, tapi teman-teman, di bentuk soal yang tahun 2023 itu seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau ini saya modifikasi soalnya begitu ya. Ada kata implementasinya. Kalau misalnya ada kata implementasinya, mungkin itu cukup membantu mengarahkan kita ya. Tapi banyak juga soal yang tidak ada implementasi seperti ini, begitu ya. Jadi seperti paham nasionalisme tidak ditunjukkan pada, begitu. Kemudian langsung pilihan jawabannya itu A, B, C, D, E-nya itu bukan lagi teori, tetapi dalam bentuk perilaku, begitu. Dalam bentuk eh, implementasinya langsung, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belum memahami konsepnya, kita bingung nih, gitu ya. Kita lihat, kita baca dulu pilihan jawabannya. A. Doris bersedia menjadi abdi negara karena keahliannya sangat dibutuhkan. Oke, ini masuk ke nasionalisme, kemudian mendukung tim nasional, begitu ya. Ini juga masuk ke nasionalisme, bisa jadi rasa bangga juga, begitu ya. Kemudian rasa memiliki dalam satu bangsa solidaritas, gitu ya. Kemudian ini jelas-jelas yang C bangga ketika, gitu ya. Ini rasa bangga ketika tim nasional Indonesia sepak bola ini maksudnya menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia round 3. Kemudian kita memilih bekerja di hari weekend karena sedang menghadapi event nasional, karena kantor sedang menghadapi event nasional, jadi mungkin sibuk begitu ya maksudnya. Atau berhenti ketika melewati lampu merah walaupun sedang terburu-buru gitu ya teman-teman. Jadi ini jawabannya juga masih yang E. Dan saya cuma mengubah bentuk soalnya saja, teman-teman. Jadi yang ini rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, tetapi ini juga rela berkorban kan demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi kita langsung ke kasusnya gitu. Dia bersedia menjadi abdi negara karena keahliannya sangat dibutuhkan. Oke? Kalau ini masih teorinya, kemudian yang kedua ini yang B, memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Ini ya pilihan jawabannya pada contoh soal yang ini, tapi di SKD tahun lalu itu memiliki rasa cinta terhadap tanah air ini diubah langsung ke implementasinya begini. Mendukung tim nasional Indonesia dalam pergelaran Olimpiade Paris gitu. Nah, ini juga rasa cinta ya gitu. Kemudian bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Lihat perbedaannya di yang C ini. Ini juga bangga begitu ya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, tetapi sudah dikhususkan. Bangganya ini dalam hal apa? Kalau ini dalam hal tim nasional sepak bola Indonesia kita begitu ya. Kemudian yang D. D ini kita lihat ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini teorinya gitu ya, implementasinya memilih bekerja di hari weekend gitu ya, walaupun kita libur gitu ya, kita memilih lembur nih karena kenapa? Karena kantor sedang sibuk begitu. Atau E, berhenti ketika melewati lampu merah walaupun sedang terburu-buru begitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau kalian tidak paham konsepnya tentang ciri-ciri nasionalisme begitu ya, ketika kita membaca implementasinya, iya, ini memang soal penalaran gitu ya. Tapi kita harus paham dulu konsepnya begitu ya. Kalau kita membaca pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya ini, kita tidak bisa langsung mengeliminasi jawaban yang negatif. Karena bisa kalian lihat sendiri, pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya ini semuanya positif, begitu ya, teman-teman. Nah, walaupun di sini jawabannya itu adalah E, berhenti ketika melewati lampu merah, begitu ya, karena ini dalam bentuk
masuk ke dalam sudah ada ke dalam action gitu ya, sudah ke dalam mungkin masuk ke dalam bela negara maksudnya gitu ya. Tapi untuk memilih ini saja nih, D, D ini kan juga memilih bekerja nih gitu ya, tetapi karena mengapa? Karena D ini masuk ke dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi nih, gitu ya. Implementasinya apa, begitu ya. Dia sudah masuk ke dalam implementasinya langsung. Nah, kalau kita tidak mengerti konsepnya, teman-teman, kita bingung, begitu ya. Kita juga mungkin ragu beberapa detik nih kita buat memilih D atau E, gitu ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita paham konsepnya betul-betul sehingga kita langsung melodinya ke dalam implementasi gitu ya. Ini seperti 2 kali tingkat kerumitan yang harus kita hadapi, tetapi tidak mengapa teman-teman, soal CPNS setiap tahunnya juga memang tingkat kesulitannya semakin lagi, kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa latihan soal sebanyak-banyaknya sehingga nanti kita bisa menemukan soal yang benar-benar, apa ya, mirip begitu, karena kita sudah banyak latihan nih, gitu. Jadi, itu saja contoh soalnya. Dukung kami supaya kami bisa memberikan contoh-contoh soal yang kemudian mirip dengan SKD TWK tahun lalu, begitu ya, sehingga kami bisa eh, membantu kalian untuk belajar mempersiapkan SKD tahun ini. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa lulus dan menjadi CPNS tahun ini ya. Terima kasih telah belajar bersama kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share. Dan kemudian jika kalian membutuhkan konsultasi statistika, hubungi WhatsApp dan Instagram berikut. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.